Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita bisa kembali melanjutkan kajian fikih kita, kajian kitab Matan Abi Syuja rahimahullah, yaitu sebuah sebuah kitab yang berisi tentang pembahasan fikih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memudahkan urusan kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai dan masih di pembahasan rukun-rukun sholat. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa rukun sholat itu berdasarkan yang disampaikan oleh penulis Syekh Abi Syuja rahimahullah, ada 18 rukun sholat, dan itu semuanya adalah berdasarkan ijtihad dan istinbat. Kalau angkanya itu kita cari di hadis atau di ayat tentu tidak akan kita dapati, tapi tentu ijtihad ulama itu bukanlah asal-asalan, itu berdasarkan dalil-dalil yang sahih insyaallah. Di awal beliau mengatakan bahwa rukun salat yang pertama itu adalah berniat, dan itu sudah kita jelaskan. Jadi berniat untuk salat, niat itu membedakan antara perbuatan yang bukan ibadah dengan ibadah, dan juga membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sehingga kalau kita mau sholat, kita niatkan mau sholat apa, sholat zuhur, sholat asar, atau sholat sunnah, kita niatkan dalam hati dan tidak mesti dilafazkan. Dan Rasulullah SAW juga berniat dalam hati, begitu juga para sahabat dan para ulama, tidak perlu kita lapaskan. Kemudian rukun yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi wajib bagi kita ketika sholat fardu, wajib kita berdiri kalau kita mampu. Kalau tidak boleh duduk, kalau tidak bisa duduk boleh berbaring. Adapun sholat sunnah, maka ulama menjelaskan bahwa tidak wajib berdiri. Tidak wajib berdiri, boleh dia walaupun mampu berdiri, boleh dia sholat dalam keadaan duduk. Tapi berdasarkan hadis Rasulullah SAW, orang yang sholat sunnah dalam keadaan duduk, dia mendapatkan pahala setengah dari sholat orang yang berdiri. Kemudian rukun yang ketiga kata beliau adalah takbiratul ihram, ya, mengucapkan Allahu Akbar. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, miftahus sholat at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Jadi kunci sholat itu pembukanya adalah dengan bersuci, dan tahrimnya menjadi sholat itu haram melakukan hal-hal di luar sholat adalah ketika kita mulai bertakbir, takbiratul ihram, takbir pertama sekali saat sholat, di awal sholat. Kemudian tahliluha, halal, ya, keluar dari sholat, sudah halal apa yang boleh dilakukan di luar sholat, itu yaitu dengan kita mengucapkan salam di akhir sholat. Jadi takbiratul ihram itu adalah rukun, ya, dengan mengucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh dengan lafaz yang lain. Kemudian yang keempat rukun sholat kata beliau adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah.
Kemudian yang kelima adalah ruku. Ya. Sesudah membaca Al-Fatihah kita ruku. Ruku itu adalah rukun. Adapun membaca surat, ya, surat Al-Quran selain Al-Fatihah, sesudah Al-Fatihah itu tidak rukun, tapi itu adalah sunnah. Jadi rukun yang kelima adalah ruku, dan yang keenam adalah thama'ninah fihi. Kita ruku dalam keadaan tenang. Ya, hal itu adalah berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang terkenal dengan al-hadis al-musi' salatahu, yaitu suatu hari ada Rasulullah masuk ke masjid, kemudian ada seorang laki-laki yang datang masuk masjid juga di belakang Rasulullah, kemudian dia sholat dan sudah sholat menghadap Rasulullah, menyampaikan salam, kemudian dijawab Rasulullah, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya. Sampai di akhir hadis itu laki-laki itu menyerah, dia tidak bisa lagi kecuali yang begitu yang sudah dia praktekkan. Maka diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukulah kamu sampai kamu ruku dalam keadaan tenang. Ya, tidak boleh terburu-buru karena khusyuk dalam sholat itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Semua hal yang membuat kita tidak khusyuk dalam sholat maka itu terlarang. Ya, semua hal, bahkan ketika kita lapar dan sudah dihidangkan makanan, ya, Rasulullah mengatakan la sholata bihadirati ta'am, ya, tidak sempurna sholat orang yang sholat sementara sudah dihidangkan makanan, karena itu mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Dia pikirannya nanti akan tertuju ke makanan itu. Begitu juga orang yang mengantuk, ya, begitu juga orang yang menahan buang air, baik air kecil ataupun air besar, ya, karena kita sedang menghadap Sang Pencipta. Bagaimana pikiran kita tidak konsen kepadanya, itu tentu tidak baik. Kemudian rukun yang ketujuh adalah bangkit dari ruku. Ya, bangkit dari ruku yaitu disebut dengan i'tidal, sebagaimana kata Rasulullah dalam hadis musi' salatahu tadi, "Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian bangkitlah kamu sampai kamu berdiri dalam keadaan tegak. Kemudian dalam rukun yang berikutnya, yaitu yang ke-8, juga disebutkan dalam hadis itu thama'ninah, ya, tenang. Ya, jadi kalau pada pertemuan kemarin ruku itu kita sebutkan tenang itu minimalnya itu minimal supaya sempurna, ya, kita membaca subhana rabbil azimi 3 kali, ya, minimal yang sempurna. Adapun ketika i'tidal kita juga disuruh untuk thama'ninah. Jadi kita berdiri tegak, kita seraya membaca Rabbana walakal hamdu. Ya, bacaan itu tidak rukun. Nanti akan dijelaskan sudah ini sunnah-sunnah dalam sholat. Ya. Ada orang yang sholatnya itu buru-buru seperti patok ayam. Nah, itu adalah sholat yang tidak betul. Bahkan dikhawatirkan itu menjadi tidak sah karena thama'ninah itu adalah termasuk rukun sholat. Ya. Jadi kalau tidak ada thama'ninahnya maka berarti rukunnya tidak sempurna, berarti sholatnya tidak sah. Kemudian yang ke-9 adalah sujud. Ya. Sujud sujud itu ada rukunnya. Sujud itu ada rukunnya
sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, umirna annas juda ala sab'ati a'zum. Kita diperintahkan untuk sujud dalam sholat, ya, di atas 7 anggota badan. A'zum itu cara bahasanya artinya tulang, ya. Tapi maksudnya adalah 7 anggota badan. Apa itu? Yang pertama adalah al-jabhah, kening, ya. Dahi, ya, dahi. Kemudian 2 tangan, ya, itu udah 3. Kemudian 2 lutut, sudah 5. Kemudian 2 lagi supaya genap 7 adalah 2 ujung kaki. Kemudian yang ke-11 atau ke-10, ya, 10 adalah toma'ninah. Kita tenang ketika sujud itu, ya. Minimal yang sempurna sujudnya itu membaca 3 kali subhana rabbiyal a'la, ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya, sembari kita resapi maknanya, artinya, sembari kita menyadari ketika sujud itu kita betul-betul menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang maha agung, Allah lah yang maha mulia. Kita di hadapan Allah adalah hina, rendah. Karena itu tidak layak kita menyombongkan diri. Karena itu kita merendahkan diri dengan kita banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyak kalianlah berdoa saat itu. Jadi ketika sujud, ini adalah waktu yang mustajab. Ini adalah waktu yang baik untuk kita berdoa, meminta kepada Allah apa saja yang kita butuhkan. Dan sujud yang dimaksud itu semua sujud dalam sholat, bukan saja sujud terakhir sebelum tahiyatul akhir, ya. Tapi semua sujud, setiap rakaat itu adalah waktu yang baik untuk berdoa. Kemudian yang berikutnya yang ke-11 adalah duduk antara 2 sujud, dan yang ke-12 adalah tenang, ya. Tenang ketika duduk antara 2 sujud. Hal itu juga berdasarkan hadis al-musi salatahu, ya, bahwa di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tsummarfa hatta tatma'inna jalisan tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian bangkitlah kamu dari sujud, maksudnya duduk antara 2 sujud, hatta tatma'inna jalisan, sampai kamu duduk dalam keadaan tenang, ya. Jadi kalau orang menghayati bacaan-bacaan sholat dan memperhatikan, ya, gerakan-gerakan sholat, apa kira-kira hikmahnya, maka dia pasti akan sholat dengan baik, sholat dengan tenang, tidak buru-buru, dan memanfaatkan momen sholat itu untuk banyak memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sholat itu secara bahasa memang artinya adalah doa. Dan banyak tempat-tempat ketika kita sholat itu adalah waktu untuk berdoa. Ketika kita berdiri, ketika kita ruku, ketika kita sujud, ketika duduk antara 2 sujud. Karena itu hendaklah kita manfaatkan sholat itu dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan momen itu untuk banyak berdoa, kita khusyuk sehingga salat kita diterima, doa kita juga mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, jangan kemana-mana dahulu, insyaallah akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini.
Alhamdulillah, Bapak Ibu, kembali kita lanjutkan kajian kita, kajian fikih, kajian kitab Matan Abi Syuja rahimahullah. Kita masih di pembahasan Kitabus Shalah, tepatnya pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Jadi tadi kita sudah sampai di rukun sholat yang ke-12 ya. Rukun sholat yang ke-12 itu adalah tenang ya, tomakninah ketika duduk antara dua sujud. Kemudian rukun yang selanjutnya, rukun yang ke-13 adalah al-julus al-akhir, duduk yang terakhir untuk tasyahud akhir ya. Duduknya itu adalah rukun, yaitu duduk sebelum kita salam ya. Duduk yang terakhir itu adalah rukun. Kemudian yang ke-14 adalah tasyahud ya. Tasyahud pada julus yang terakhir, pada duduk yang terakhir. Kita mengucapkan bacaan tasyahud ya. Ada beberapa bacaan tasyahud. Kita ambil salah satunya, yaitu berdasarkan hadis yang sahih muttafaqun alaih. Kita membaca ketika tasyahud itu at-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah bacaan tasyahud. Ini wajib untuk kita baca karena dia adalah salah satu rukun dari rukun sholat. Kemudian yang ke-15 rukun sholat itu adalah kita membaca salawat sesudah bacaan tasyahud tadi. Baca salawat kepada Nabi kita ya. Di antara bacaan salawat yang diajarkan ketika sholat adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Lapas-lapas selawat, lapas tasyahud itu sebenarnya ada beberapa, tapi kita ambil singkatnya saja. Kalau kita mau lebih panjang atau lebih banyak mengetahui, itu ada dijelaskan di misalnya di kitab Sifat Salat Nabi karangan atau karya Syekh Albani. Muhammad Nasiruddin Albani itu cukup lengkap pembahasan tentang sifat salat Nabi. Tahap selanjutnya rukun yang ke-16, sesudah kita membaca tasyahud, membaca salawat kepada Nabi, kita mengucapkan salam ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama itu adalah rukun ya. Salam yang pertama itu rukun, salam yang kedua tidak rukun. Jadi wajibnya kita membaca sekali, dan kita baca 2 kali itu sunnah. Kenapa dia rukun? Karena jelas Rasulullah mengatakan miftahus shalah at-tahur, tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim ya. Jadi di akhir hadis itu Rasulullah mengatakan tahlilnya salat itu, keluarnya kita dari salat halal ya. Kita boleh melakukan hal-hal seperti biasa di luar salat itu dengan kita mengucap salam. Kemudian rukun yang ke-17 adalah niatul khuruj minas shalah. Kita berniat keluar dari salat ya. Kalau di awal tadi ada niat sholat, maka di akhir juga ada niat keluar dari sholat. Kita menyudahi sholat. Yang ke-18 adalah
tartibul arkan ala ma dzakarnahu. Tertib, ya. Islam mengajarkan kita tertib. Salat kita harus tertib, waktunya harus tertib, ya. Jadi urutan-urutannya itu harus kita ikuti, ya. Kita diawali dengan niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, surat sudahnya, kemudian ruku', i'tidal, sujud, dan seterusnya harus tertib. Kalau ada orang kita dapati, kita lihat tidak tertib sholatnya, dia ruku' dulu baru berdiri, kemudian dia baca Fatihah, habis itu dia duduk, baru dia sujud, baru berdiri. Itu adalah sholat yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu sholatnya tidak diterima. Karena sholat yang diterima adalah sholat yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentu kita orang yang hidup tidak sezaman dengan Nabi, tentu kita melaksanakan hadis ini dengan kita membaca hadis-hadis Rasulullah, membaca hadis-hadis terkait bagaimana Rasulullah sholat, apa yang beliau baca, bagaimana beliau ruku, bagaimana beliau sujud, apa bacaan beliau, dan seterusnya. Itulah yang kita lakukan. Taib. Jadi itu rukun yang ke-17, niat, kemudian niat keluar, kemudian yang ke-18 terakhir adalah tertib. Sesudah itu Syekh menjelaskan tentang sunnah sholat, ya. Sunnah sholat sebelum sholat dan saat sholat. Jadi Syekh mengatakan, wa sunanuha qabla dukhul fiha syai'ani al-adhan wal iqamah. Jadi sunnah sholat itu sebelum sholat, ya, sholat 5 waktu, terkhusus sholat 5 waktu, ada namanya azan dan iqamah, qomat, ya. Dan azan dan qomat ini khusus untuk sholat 5 waktu. Tidak ada azan dan qomat untuk sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, ya. Jadi ini khusus untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat, ya. Sholat Jumat, karena sholat Jumat juga adalah bisa dikatakan bagian dari sholat 5 waktu karena dia pengganti sholat zuhur. Jadi azan dan qomat sunnah kita lakukan, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lis-shalah, kalau dipanggil untuk sholat, itu maksudnya adalah azan, ya. Azan itu secara bahasa artinya adalah pengumuman, ya, pengumuman atau penjelasan atau panggilan, ya, panggilan untuk sholat. Dan juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW, fa'adzanna tsumma uqima, rawahul Bukhari. Maka kami azan dan qomat, ya. Jadi di masa Rasulullah, di masa sahabat, mereka juga ada azan dan qomat. Sebagaimana kita mengetahui bahwa salah satu muadzin Rasulullah adalah Bilal, ya, Bilal bin Rabah. Taib. Kemudian beliau menjelaskan ada sunnah sesudah sholat atau saat sholat. Kalau tadi sebelum sholat, ini sunnah saat sholat. Jadi sunnah saat sholat ini, kata beliau,
ada dua, ya. Jadi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, terutama dalam kitab ini, perbuatan sholat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama namanya rukun, yang kedua namanya sunnah, yang ketiga namanya hay'ah. Ya. Ulama lain dalam mazhab Imam Syafi'i merinci lagi. Yang pertama namanya rukun, yang kedua sunnah ab'ad, yang ketiga sunnah hay'at. Kalau dalam mazhab Imam Hambali, sunnah ab'ad ini sama dengan wajib, ya. Sama dengan wajib yang harus dilakukan, ya, harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka disempurnakan dengan sujud sahwi. Adapun yang sunnah hayat itu tidak perlu sujud sahwi kalau tidak dilakukan. Cuma ada beda sedikit dengan mazhab Imam Hambali. Kalau wajib di sana, ya, seperti tasyahud awal itu adalah wajib bagi orang yang meninggalkan secara sengaja, maka batal sholatnya. Tapi orang yang meninggalkannya tidak sengaja, maka sholatnya tetap sah, tapi disempurnakan dengan sujud sahwi. Adapun dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu disebut dengan sunnah ab'ad, ya. Tapi orang yang meninggalkan dengan sengaja itu tidak batal sholatnya. Cuma dia tidak mendapatkan pahala, ya. Cuma dia harus sujud sahwi, ya, di akhir sholat. Adapun sunnah hayat tidak mesti sujud sahwi. Nah, itu bedanya. Jadi ada dua sunnah saat sholat, sunnah ab'ad, ya, mirip dengan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, yang dikuatkan. Apa itu? Yang pertama kata beliau adalah at-tasyahud al-awwal. Yang kedua al-qunut. Jadi tasyahud awal yaitu sholat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar. Itu 2 kali tasyahud kita, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu adalah rukun, sementara tasyahud awal itu di mazhab Imam Asy-Syafi'i itu adalah sunnah ab'ad yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka disempurnakan dengan sujud sahwi. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, di mana di hadis itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lupa, ya, lupa tasyahud awal ketika sholat zuhur, kemudian beliau melakukan sujud sahwi, ya. Beliau melakukan sujud sahwi. Kalau itu jadi hujjah dalam mazhab Imam Syafi'i, kenapa itu sunnah ab'ad. Kalau itu wajib, maka tidak mungkin ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, ya. Tapi dalam mazhab Imam Hambali seperti tadi kita sebutkan, itu disebut wajib. Wajib dalam mazhab Imam Hambali ditinggalkan dengan sengaja maka membatalkan sholat. Nabi di sini dalam hadis ini meninggalkannya adalah dalam keadaan lupa, tidak sengaja. Jadi tidak bertentangan pendapat Imam Hambali dengan hadis ini. Dan wallahu a'lam, sepertinya pendapat yang paling kuat adalah bahwa tasyahud awal itu adalah wajib dikerjakan, tidak boleh kita tinggalkan dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja maka tidak apa-apa, sholatnya tetap sah, tapi disempurnakan dengan sujud sahwi. Kemudian sunnah dalam sholat yang kedua juga adalah kunut, ya, kunut sholat subuh. Kunut sholat subuh dan kunut ketika sholat witir pertengahan Ramadan, ya, itu hukumnya sunnah ab'ad, harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan tidak sengaja maka dia
harus sujud sahwi. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa, insya Allah pembahasan ini masih akan berlanjut. Jangan kemana-mana dahulu. Insya Allah sesudah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim, kita lanjutkan kajian kita. Tadi kita sampai di pembahasan sunnah ab'ad, ya, sunnah dalam sholat. Syekh menyebutkan ada 2 sunnah yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka tidak mendapatkan pahala sunnahnya dan tentu harus sujud sahwi, yaitu tasyahud awal dan kunut ketika subuh dan kunut pada sholat witir di pertengahan sampai akhir, pertengahan Ramadan sampai akhir. Adapun dalil yang dipakai dalam mazhab ini tentang sunnahnya kunut ketika subuh adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW beliau senantiasa kunut sampai beliau wafat. Mazalan Nabi SAW yaknut hatta faraqad dunya. Nabi Muhammad SAW senantiasa berkunut sampai beliau wafat. Tapi dalam hadis yang lain, makna hadis ini berbeda, dan hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran tsumma tarakal kunut, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah kunut selama sebulan, ya, kunut nazilah. Kemudian beliau meninggalkan kunut. Jadi kunut dalam hadis ini adalah kunut nazilah ketika ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang dibunuh oleh orang kafir. Kemudian beliau kunut mendoakan mereka, mendoakan kebinasaan untuk orang kafir tersebut. Kemudian beliau meninggalkan kunut. Jadi dalam hal ini masalah kunut memang terjadi khilaf, ya, terjadi khilaf. Kalau di mazhab Imam Syafi'i itu jelas itu sunnah ab'ad harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka sholatnya tidak sempurna. Dalam mazhab yang lain itu tidak sunnah, karena dianggap bahwa hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih, ya, mazalan Nabi yaqnut hatta faraqad dunya, itu dianggap tidak sahih. Jadi kalau itu adalah hadis yang sahih, tentu bukan saja hadis itu hadis dhaif, ya, hadis lemah, bahkan hadis itu seharusnya adalah hadis mutawatir. Karena yang sholat bersama Rasulullah itu kan banyak para sahabat, ya, setiap hari beliau sholat subuh. Kalaulah betul beliau sholat subuh dengan kunut setiap hari, beliau rutinkan sholat subuh dengan kunut, maka tentu hadis-hadis terkait kunut subuh itu tentu adalah hadis mutawatir, hadis yang sangat kuat. Tapi ternyata tidak. Tapi ala kulli hal, orang yang sholat subuh dengan kunut sholatnya, ulama sepakat sholatnya adalah sah. Dan orang yang sholat subuh tidak kunut, sepakat juga ulama
sholatnya sah karena dia bukan rukun. Jadi kita umat Islam tidak mesti memperlebar perbedaan ya, antara kita, antara sama umat Islam. Kalau kita kira-kira berada di tengah umat Islam yang mayoritas mereka kunut subuh, maka tidak salah kita kunut subuh. Ya, tidak salah kita ikut dengan imam kunut subuh. Supaya apa? Supaya jam'an lil kalimah, ta'lifan lil qulub. Supaya itu tidak supaya dengan kita bareng salat subuh, kunut sama-sama itu menguatkan ukhuwah Islamiyah kita, tidak malah sebaliknya ketika kita dilihat berbeda salatnya, ya, mayoritas kunut, imam kunut, kita sendirian tidak, ya, itu bisa jadi membuka jurang, ya, menjadi pemisah antara kita dengan umat Islam. Kecuali kalau masyarakat di situ sudah moderat, sudah mudah menerima perbedaan. Tapi ada daerah-daerah yang sangat kaku, daerah-daerah yang sangat fanatik, maka kita tidak salah mengikuti mereka supaya ukhuwah Islamiyah itu tetap terjaga. Persatuan umat Islam itu sangat penting, ya. Taib. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang sunnah sholat, ya, tentang sunnah sholat. Jadi kalau yang pertama tadi rukun sholat, selanjutnya adalah sunnah ab'ad, ya, yang harus dilakukan. Tidak sempurna sholat kalau tidak dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka disempurnakan dengan sujud sahwi. Yang ketiga adalah sunnah sholat, ya, penyempurna sholat. Kalau tidak dilakukan, tidak disuruh, tidak dituntut kita untuk sujud sahwi. Apa saja itu? Kata beliau ada 15. Yang pertama adalah raf'ul yadain inda takbiratil ihram wa inda ruku' wa inda rafa' minhu. Jadi sunnah dalam sholat yang pertama itu adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ya, ketika takbiratul ihram, kemudian ketika ruku, kemudian ketika i'tidal. Jadi ada 3 tempat kita mengangkat tangan dan itu sunnah, ya, ada 3 tempat dan nanti ada 4 tempat ditambah dengan bangkit untuk berdiri dari tasyahud awal. Jadi kita mengangkat tangan kita sembari mengatakan Allahu Akbar. Jadi mengangkat tangan ini ujung jari itu bisa setentang bahu kita, bisa setentang telinga kita, ya. Jadi menghadap kiblat, jari jemari kita, telapak tangan kita menghadap kiblat. Kita angkat dan kita rapatkan jari jemari kita, tidak kita lebarkan seperti ini, tapi kita rapatkan. Jadi ujung jari itu bisa setentang, ya, setinggi telinga kita atau setinggi bahu kita, ya. Ya, tentu ukurannya itu adalah perkiraan kita, ya, tidak mesti pas-pas sekali kan, karena kita nggak mesti harus mengukurnya dengan suatu alat ukur. Jadi yang kita anggap sudah setinggi telinga kita, sudah atau setinggi bahu kita itu sudah bisa. Jadi ada 4 tempat ketika takbiratul ihram, ketika kita mau ruku, kemudian kita bangkit dari ruku, kita berdiri i'tidal, kemudian ketika kita tasyahud awal dan bangkit berdiri, kita juga mengangkat tangan kita. Adapun selain itu, takbir-takbir intiqal, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, kita tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan kita. Jadi itu sunnah yang pertama.
Kemudian sunnah yang kedua kata beliau adalah wad'ul yamin ala shimal. Wad'ul yamin ala shimal. Meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri. Meletakkan tangan kanan itu boleh dengan model memegang begini. Atau boleh dengan tidak memegang. Tangan kanan kita memegang begini. Memegang tangan kiri, atau boleh dengan begini, lurus saja kita letakkan di atas tangan kiri kita, tidak dengan memegang begini. Baik, ini sunnah yang kedua. Kemudian sunnah yang ketiga adalah tawajuh. Tawajuh ini maksudnya adalah doa iftitah, ya. Doa iftitah sesudah kita takbiratul ihram awal sholat, sebelum kita baca surat Al-Fatihah, kita disunnahkan tawajuh. Tawajuh maksudnya adalah kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah salah satu doa iftitah, ya. Doa iftitah itu banyak macamnya. Bisa membaca ini, bisa juga Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Bisa juga kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Ya, bisa juga kita membaca doa iftitah subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmu rabbik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Jadi ada berapa macam doa iftitah. Itu bisa kita pilih, kita baca sekali-sekali, ya, ganti-gantian bisa. Kemudian yang keempat, sunnahnya juga adalah kita membaca at-ta'awud atau isti'adah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ya, sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Dan itu dibaca dengan pelan, ya. Walaupun sholatnya adalah sholat jahriyah, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kita baca iftitah ta'awudnya, isti'adahnya itu dengan pelan. Kemudian apa dalilnya? Dalilnya salah satunya adalah firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau kamu mau baca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian sunnah berikutnya, tidak wajib, tidak rukun, adalah al-jahru fi maudhi'ihi. Kita membaca dengan nyaring, dengan kuat, ya, dengan suara, ya, yaitu baca surat Al-Fatihah dan surat sesudahnya. Kapan itu? Yaitu sholat subuh dan sholat maghrib dan sholat isya, yaitu 2 rakaat pertama. Subuh 2 rakaat, maka kedua rakaat itu kita baca Fatihah dan surat dengan keras. Maghrib 2 rakaat pertama, rakaat terakhir pelan. Isya 2 rakaat pertama keras, 2 rakaat terakhir dengan pelan. Kemudian selanjutnya adalah yang sunnah juga dalam sholat adalah membaca surat, baca ayat Al-Quran sesudah kita membaca surat Al-Fatihah. Ayat apa saja terserah yang kita bisa kita baca, ya, bisa satu surat lengkap atau beberapa ayat saja dari satu surat. Dan itu sunnah, bukan wajib, bukan rukun.
Kemudian selanjutnya adalah takbir. Kita mengucapkan Allahu Akbar saat kita mau ruku', kemudian saat kita mau sujud, bangkit dari sujud untuk duduk antara dua sujud, mau sujud lagi, ya, mau berdiri lagi, yaitu namanya takbiratul intiqal, takbir baca Allahu Akbar ketika kita pindah dari satu rukun ke rukun yang lain, kecuali ketika kita bangkit dari ruku' ke i'tidal, itu tidak membaca Allahu Akbar, tapi kita tasmi' membaca Sami Allahu liman hamidah. Itu hukumnya adalah sunnah. Taib Bapak Ibu, insya Allah pembahasan ini masih akan berlanjut pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Masih ada beberapa sunnah lagi yang akan kita bahas di sana. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semuanya. Allah berikan kita keberkahan di dunia dan di akhirat, ilmu yang bermanfaat dan juga kemudahan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.